Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ilham dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Allahu Akbar. Woi, luar biasa semangatnya kalian. Walaupun 2 tahun ini kita sudah belajar secara virtual, tetapi kalian tetap semangat belajar bersama Pak Ilham, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pertama, Pak Ilham mengucapkan selamat datang ya, dan selamat menaiki jenjang berikutnya, yaitu di kelas 3 setelah kalian di kelas 2. Nah, di kelas 3 ini tentunya kalian akan belajar hal baru. Apa itu, Pak Ilham? Yaitu belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Emang kalau misalnya kita belajar sejarah apa aja, Pak Ilham? Kalau belajar sejarah berarti kita belajar tentang sejarah tentang Jazirah Arabia, kemudian tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang sahabatnya dan sebagainya. Jadi pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam ini adalah pelajaran yang sangat menarik buat kalian. Penasaran kan? Yuk kita ikuti saja pelajarannya. Oke, minggu yang lalu kita sudah pernah bertemu secara virtual, secara Zoom, melalui Zoom ya kan. Nah, dan Pak Ilham juga sudah menjelaskan bahwa materi pertama pada pelajaran ini yaitu mempelajari tentang kondisi geografis atau kondisi wilayah, ya, wilayah apa? Arab sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang wilayah di mana Nabi Muhammad dilahirkan, tentunya kita ingin mengenal dulu sih seperti apa sih Arab pada waktu itu, anak-anakku semuanya. Oke, Pak jelaskan ya. Perhatikan baik-baik, karena siapa yang memperhatikan maka dia pasti akan paham. Baik, anak-anakku semuanya, Jazirah Arabia ini adalah sebuah wilayah yang luasnya 120.000 mil persegi. Ya, 120.000 mil persegi. Nah, kemudian wilayah ini terletak di bagian darat barat daya Asia. Wilayah Jazirah Arabia itu hampir seluruhnya adalah wilayah padang pasir. Karena wilayahnya dikelilingi oleh 3 benua, yaitu benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika, maka orang-orang di Arab menyebutnya dengan nama Jazirah Arabia atau Kepulauan Arab. Oke, yuk kita lanjut. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, keadaan geografis masyarakat Arab, ya, wilayah Arab. Karena terdiri dari gurun pasir, anak-anakku semuanya, Jazirah Arabia ini adalah kota yang sangat panas sekali. Wilayah yang sangat panas sekali, sangat jarang sekali turun hujan, apalagi ada sumber air. Kalaupun ada sumber air, itu sangat terbatas. Sumber air di Jazirah Arabia dikelilingi oleh pohon-pohon kurma di sekelilingnya. Itu dikenal dengan nama oase. Oke, apa? Oase. Nah, kemudian wilayah Jazirah Arabia terutama di kota Mekah itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Kalian boleh baca di buku elektronik yang tidak Pak Ilham bagikan. Di situ sudah disebutkan tentang kondisi geografis masyarakat Arab sebelum Islam. Lalu ada bangsa apa saja Pak Ilham di Jazirah Arabia? Oh, banyak sekali anak-anak semuanya, ya. Bangsa-bangsa besar di Jazirah Arabia itu bangsa yang sudah punah, yang sudah tidak ada lagi, yaitu Arab Al-Ba'idah. Kemudian bangsa Arab Al-Ba'idah ini terkenal dalam sejarah dan sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan nama kaum 'Ad dan kaum Tsamud, ya. Nah, di surat dalam Al-Quran juga pasti kalian baca. Kemudian ada bangsa Arab atau suku Arab Al-Aribah. Mereka ini adalah keturunan dari Ya'rib bin Syakib. Disebut juga bangsa Arab Khatan dan berdomisili atau tinggal di daerah Yaman. Kemudian, nah ini nih, sebagian besar penduduk Jazirah Arabia adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Inilah yang dikenal dengan nama Arab Al-Musta'ribah. Pak Ilham kok belajar SKI-nya susah sih? Nah, anak-anakku semuanya, pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam ini menuntut kalian harus banyak membaca, ya. Banyak apa? Membaca, harus belajar, kurangi bermain game online-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya,
tentu kalian sudah memahami bahwa di kota Mekah itu kan ada sebuah bangunan yang bernama Ka'bah. Dahulu Ka'bah ini adalah sebuah tempat yang gersang sekali anak-anak. Ketika itu Nabi Ismail masih bayi. Ibundanya Siti Hajar merasa kasihan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena dia terus-menerus menangis ya, karena air susu ibunya habis. Sehingga kemudian ibunya berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Sehingga kemudian malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Ismail supaya menghantarkan kakinya, dan keluarlah sebuah air yang muncul ya kan, jam ya, makanya dikenal dengan nama air Jam-Jam yang artinya berkumpul lah. Nah kemudian kan banyak para musafir orang-orang yang berdagang dari satu kota ke kota lain yang berkumpul di situ, kemudian bertempat tinggal di wilayah tersebut. Akhirnya disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Anak-anakku semuanya, kehidupan bangsa Arab ini, terutama kehidupan sosialnya, ini kita bagi dua supaya gampang ya. Pertama, orang-orang Arab ini memiliki sifat positif, dan kedua, orang-orang Arab ini memiliki sifat negatif. Sifat positifnya apa? Mereka adalah orang-orang yang pemberani, fisiknya kuat, daya ingatnya kuat, hormat ya, saling menghormati, dermawan dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang Arab juga punya sifat yang tidak baik atau negatif. Apa contohnya? Mereka suka melakukan kebiasaan buruk, minum-minum khamr ya kan, atau arak sampai mabuk, berjudi, merampok, perbudakan anak-anakku semuanya. Bahkan yang paling parah adalah orang-orang Arab zaman dahulu, yaitu suka mengubur anak perempuan, bayi perempuan hidup-hidup. Nah, karena kebodohannya inilah anak-anak semuanya dikenal dengan nama zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Oke. Nah, di buku kalau misalnya kalian baca sudah banyak disebutkan kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan buruk bangsa Arab. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nanti kita akan lanjut ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Belham sampaikan anak-anak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Minggu yang akan datang kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut dengan adanya worksheet. Kalau misalnya ada worksheet berarti kalian harus belajar secara terus-menerus. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan perbanyak membaca bukunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.